Kali ini kita akan mereview lengkap ekskavator terbaru kelas 5 ton dari XCMG XE55GA. Kali ini untuk pertama kali kita akan membahas terkait dengan dasarnya terlebih dahulu ya. Dasarnya ekskavator XCMG XE55GA ini seperti apa. Terus nanti ada kelebihan dan kekurangannya nanti pada akhir review lengkap saya untuk terkait dengan ekskavator ini ada di akhir. Jangan lupa untuk pertama kali selalu saya ingatkan untuk saudaraku semua sobat perintis Indonesia untuk memfollow akun media sosial dari kami. Ada 3 ya akun dari media sosial kami, silahkan di follow, silahkan di like, mau komen atau apapun, siapa tahu ada request dari sobat perintis ingin saya mereview lengkap ekskavator apa, silahkan aja komen, kemudian di subscribe ya sebagai feedback yang baik untuk kita menambah ilmu pengetahuan terkait dengan mini ekskavator yang ada di seluruh dunia. Gitu ya saudaraku. Yang pertama baik kita bahas secara dasarnya terlebih dahulu. Ekskavator ini menggunakan engine Kubota, sudah masuk dalam kriteria Euro 4. Kemudian bisa menghasilkan power sebesar 35 kW atau sebesar 47,62 horsepower. Kemudian untuk berat ekskavator ini, beratnya itu ada di 5.750 kg. Lumayan berat lah. Biasanya untuk di kelasnya itu enggak yang sama-sama kelas 55 seperti ini rata-rata banyaknya 5,4, ada yang 5.400, ada yang 5.300. Kalau 5.700 itu biasanya rata-rata masuknya di kelas 6 ton. Biasanya seperti itu sih, biasanya sepengetahuan saya gitu. Ekskavator ini baru saja saya ukur, sudah dilengkapi oleh bilah pendorong doser seperti ini dengan struktur material yang kokoh, bagus. Lebarnya dari kiri ke kanan ini ada 198 cm tepatnya. Kemudian untuk trek dari kiri ke kanan sini persisnya ada di 2 meter persis, beda selisih 2 cm lebih lebar treknya dari kiri ke kanan. Kalau siapa tahu rekan-rekan dari sobat perintis menginginkan mengetahui lebarnya, biasanya untuk masuk ke dalam truk itu kan pengen mengetahui lebarnya. Yang jelas patokannya 2 meter, berarti paling enggak baknya kita itu harus enggak paling tidak ya 2 meter 10 gitu. Terus ini menggunakan trekso dengan ukuran 40 cm. Bagi sobat perintis yang menginginkan trekso yang untuk rawa yang tampak lebar gitu, yang anti ambles, anti tenggelam, itu juga bisa request di kita. Kemudian untuk panjang treknya dari sini ke sini tepatnya itu ada di 253 cm. Terus kemudian untuk ground clearance-nya dari tanah ke bawah sini ada 70 cm. Kemudian untuk dimensi overall dari keseluruhan itu 6,01 meter dikali 1,88 meter dikali 2,65 meter. Itu dimensi overall dari keseluruhan ya saudaraku. Ekskavator ini aslinya kalau kita beli baru di pabrikan itu nggak ada line breakernya, tapi semua ekskavator yang saya beli dari China, dari pabrikan baik baru atau bekas itu semuanya pasti wajib ada line breakernya, karena line breaker kalau di Indonesia mahal harganya, tapi kalau di sana murah harganya. Jadi langsung saya pasangkan line breaker ini. Untuk yang mau pakai ekskavator ini untuk memecah batu bisa digunakan, udah lengkap semuanya. Kemudian lampu ada 3, 1, 2, 3, lampunya bagus-bagus semua. Daya jangkaunya luas, terang, sangat-sangat terang. Sini ada keranjangnya buat naruh grease. Kemudian ini untuk kasih grease gigi bearing swing. Terus kalau yang bagian di pas bearing swingnya itu untuk bagian untuk pelornya itu ada steam pad pelor bearing swingnya lah.
Oh, ini giginya, gigi bearing swingnya. Di sini steam padnya. Oh ya, ekskavator ini untuk pengisian solarnya memang agak ribet kalau dibandingkan dengan ekskavator yang merek brand lain. Kalau brand lain kan langsung isi, tinggal isi gitu, maksudnya nggak usah perlu ribet. Kalau ini kan harus buka dulu. Nah, dibuka dulu. Nah, baru bisa ngisi, baru bisa isi solar. Agak ribet memang, butuh perjuangan sedikit, tapi nggak apa-apa. Ini model terbarunya XCMG kayak gini semua. XE55GA, XE60 kayak gini semua. Ini untuk naruh peralatan-peralatan di sini, dilihatanin. Kayak gini. Naruh. Ini kapasitasnya 130 liter untuk kapasitas tangkinya, lumayan besar dibandingkan dengan brand yang lain. Oke lah, bisa menambahkan durasi bekerja ekskavator lebih lama daripada dibandingkan dengan brand yang lain. Brand yang lain ada yang 110, ada yang cuma 120 gitu. Ini 130 liter. Kemudian ekskavator ini bucketnya ukurannya di 0,23 meter kubik dengan lebar bucket ada di 67 cm lebar bucketnya. Dengan kuku bucketnya ada jumlahnya 5 seperti biasa pada umumnya. Struktur bucketnya bagus, kuat. Ya normalnya lah, dengan kalau dibandingkan dengan brand yang lain ya sama, kurang lebihnya sama bagusnya, sama kokohnya, sama topnya. Kemudian untuk kedalaman galian ekskavator XCMG XE55GA ini bisa mencapai 3,83 meter. Kemudian untuk radius galiannya ada di 6,13 meter. Kemudian untuk ketinggian buangan itu ada di 5,63 meter. Jika ingin membeli ekskavator seperti ini. Ini ekskavator ini baru ya, saudaraku, baru buka bungkus. Ini sudah terjual di Kalimantan Barat, Bapak Arifin, Ketapang tepatnya. Terima kasih banyak, saudaraku, atas pembeliannya. Terus, baik, kita lanjut lagi untuk terkait dengan review ekskavator ini. Terkait dengan konsumsi solar ekskavator ini tergolong irit di kelasnya. Karena apa? RPM hanya 1800 itu udah sangat oke gitu. Gerakannya udah dapet banget, kombinasinya, flow-nya itu dapat enak banget. Jadi gara-gara RPM rendah sudah mencapai gerakan yang bagus, makanya terkenal kalau ekskavator ini konsumsi solarnya irit gitu. Menurut XCMG di China sana, konsumsi solarnya itu 3,5 sampai 4 liter per jam. Ini menurut data dari XCMG di China sana ya, saudaraku. Baik, sekarang ini kita langsung lanjut ke bagian engine-nya. Yuk, kita bahas lengkap terkait dengan engine-nya. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ekskavator ini menggunakan engine-nya Kubota. Engine Kubota. Kalau yang Yanmar kemarin kan sudah saya sampaikan, XCMG 60GA. Yang 60GA itu menggunakan engine Yanmar. Kalau yang ini engine-nya masih Kubota. Oh ya, sedikit informasi lagi, informasi yang sedikit penting. Saya kemarin tuh penasaran betul, kok banyak sekali ya ekskavator XCMG yang terbaru, modelnya banyak sekali. Ada XCMG XE55GA, ada XE60G Pro, ada XE60GA. Saya tuh bingung, kok banyak sekali, kenapa? Saya cari-cari informasi, ternyata XE55GA ini sudah nggak diproduksi lagi dan diperbaharui lagi oleh XE60G Pro. Jadi gitu ya, ini informasi penting untuk saudaraku sobat perintis satu Indonesia. XE55GA ini udah nggak produksi, diganti oleh XE60G Pro. Engine-nya sama, menggunakan engine Kubota gini. Unitnya sama, bentuknya seperti ini. Tapi ada penyempurnaan lebih sempurna lagi di G Pro. Gitu. Nanti kaitan kekurangannya ini apa saya sampaikan lagi ya pada akhir videonya. Pokoknya stay tune terus pokoknya. Terus kaitan dengan XE60G Pro juga nggak akan lama lagi nih tiba satu unit saya, pesanannya Bapak Bos dari Sulawesi Tengah kalau nggak salah, Pak Andi. Itu minggu depan udah datang, itu juga akan saya review lengkap terkait dengan ekskavator XE60G Pro
update dari model sebelumnya XE55GA. 55GA di pabrikan China sana udah nggak produksi lagi, diganti oleh XE60G Pro. Engine-nya sama, Kubota dan spare part yang lainnya kurang lebihnya sama, tapi lebih canggih yang G Pro. Nanti review lengkapnya ditunggu ya, saudara-saudaraku ya. Kali ini kita fokus lagi membahas XE55GA ya. Engine-nya seperti ini, ekskavator ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dilengkapi menggunakan engine dari Kubota dengan seri V2607. Seperti ini bentuknya, belum turbo, masih Bosch-Pom ya, Bosch-Pomnya kelihatan jelas ya, seperti ini. Bentuknya seperti masih konvensional, belum injektor, masih Bosch-Pom normal seperti ini, belum turbo. Sekali lagi saya sampaikan, bentuknya seperti ini, masih normalnya ekskavator konvensional yang sebelum-sebelumnya. Ini ada filter solar, ada rotak, ada filter oli, rakor, filter udaranya, re-intake radiatornya. Ini knalpot biasa seperti biasa gitu. AC-nya di sini di bawah. Normal ya saudaraku ya, seperti ini bentuknya, nggak ada perbedaan sama sekali. Kaitan dengan spare part banyak lah, Kubota, Yanmar, Isuzu itu banyak spare partnya, banyak yang jual, sama intinya sama saja. Pokoknya yang beli ekskavator di kita nggak usah takut dengan spare part, kita juga jual spare part. Saya backup semuanya. Kalau Bapak kebingungan cari spare partnya di mana, saya backup, saya kirimkan langsung dari gudang kita, Perintis Impor Alat Berat. Gitu ya saudaraku, ini pada umumnya lah sama saja. Powernya bagus yang jelas, dengan engine seperti ini powernya 35 kW, itu power yang mantap, dengan konsumsi solar yang minim, cuma 3,5 liter sampai 4 liter per jam. Itu irit banget, soalnya RPM-nya rendah, sudah dapat gerakan yang sip gitu. Bagian pompa ini menggunakan pompa dari XCMG, ini tetap dari Jepang juga, seperti kurang lebihnya sama seperti yang sebelumnya. Dalamannya seperti apa ya padanya, ya intinya sama aja ya Pak, nggak usah takut terkait dengan spare part, pompanya seperti apa gimana, itu aman. Pokoknya kalau beli di Perintis Impor Alat Berat, kita bisa backup kaitan dengan mekanik, kaitan dengan spare part, apapun yang Bapak butuhkan kita backup semuanya gitu. Kalau untuk hose-nya kurang lebihnya sama ya saudaraku. Ini ada LS-nya, terus ada bagian port untuk pengecekan presurnya, kemudian ada presurnya di sini, terus intake-nya di bagian bawah, terus ini bagian return-nya. Ya masih pada umumnya lah, gampang, perbaikannya mudah, nggak sulit. Ini masih pada umumnya XCMG seperti seri sebelumnya. Kali ini kita lanjut ke bagian sisi yang sebelah kanan ya saudaraku. Ini seperti biasa untuk menonaktifkan saluran kelistrikan dari aki, di off kan gitu. Kalau lama nggak dipakai di off kan ya. Ini baterainya cuma baterai tunggal satu. Terus ini ada sekring, ini panel-panel sekring-sekringnya di sini. Saya belum pernah membuka, masih belum pernah buka ini ya. Kemudian paling ya relay gitu di dalamnya. Untuk pengecekan oli hidrolis ada di sini. Nah ada di situ pengecekannya, di situ, dalam situ. Ini AC seperti biasa, ini oil coolernya, radiatornya, pada umumnya lah, mantap pokoknya. Kali ini kita akan lanjut ke bagian kontrol valve. Kurang lebihnya sama, masih sama seperti seri-seri sebelumnya. Kontrol valve-nya dari XCMG seperti ini bentuknya. Ada LS, ada pengecekan port pressure-nya secara manual, masih ada lengkap, masih sama lah seperti sebelumnya. Ini untuk wiper ya, untuk wipernya. Ini motor swingnya kurang lebihnya sama seperti sebelumnya. Ini bentuknya lebih besar daripada brand yang lain. Artinya apa? Artinya aliran darahnya, aliran oli hidrolisnya itu lebih tinggi. Itu mengartikan bisa menghasilkan power, kelincahan, flow, pressure yang lebih sempurna dan lebih bagus. Nih, kalau dibandingkan dengan brand yang lain ya, brand yang lain tidak perlu saya sebutkan. Ya intinya ini kontrol valve-nya lebih besar bentuknya. Kalau saya secara logika saya, bentuknya lebih besar, berarti kan alirannya lebih tinggi, gerakannya bisa dapat lebih sempurna, pressure-nya,
flow-nya, dapat kelincahannya gitu. Sebelum kita masuk membahas dari sisi dalam cabin, kita bahas dulu ya luarnya cabinnya bentuknya seperti apa nih. Kita lihat bentuk luarnya ini cakep gitu, kayak aerodinamis ya, modern gitu. Beda daripada ekskavator yang lain, bentuknya itu lebih indah gitu, dipandang tuh oke gitu dari bentuk luarnya gitu. Cakep lah. Terus oke, langsung kita lanjut ke bagian dalam cabinnya. Kita bahas detail dalaman dari monitor, interior kayak gimana. Kita bahas detail ya ini. Bentuknya seperti ini, ada kordennya tuh buat nutup. Sebagian di depan ini juga. Ini ada buat nutup sinar. Ini dibandingkan dengan yang lain, merek lain kan, merek lain ada yang nggak punya kayak gini. CMC ada, cakep lah. Untuk dari segi interior ya saudaraku, ini track maju mundur biasa, seperti ini pada normalnya. Dilengkapi oleh monitor, ini monitornya sudah touchscreen, bentuknya seperti ini, kurang lebihnya ada 7 inch monitornya ini. Dari segi tampilan berbeda dengan XE60GA dari segi tampilan monitornya ya. Terus kita lanjut ke bagian ini handle-handlenya normalnya lah, split. Ini handle bagian kanannya boom, handle, kemudian ada di sini lampu wiper sama untuk nyemprotin air di wipernya. Apa ada di sini? Seperti yang saya bilang sebelumnya, ekskavator ini tuh masih belum begitu pintar dan disempurnakan oleh ekskavator yang terbaru XE60G Pro. Ini serinya belum begitu pintar, masih seperti ya semi gimana ya, mau beranjak ke yang lebih pintar tahapannya melalui ini dulu gitu. Yang lebih pintar kan yang GA60GA itu kan udah semuanya tombol-tombolnya udah sini semua lengkap. Terus AC juga nyalainnya bisa melalui sini, melalui monitor. Kalau ini AC-nya masih manual di sini nyalainnya, ini on off-nya AC-nya di sini. Radio-radionya di sini normal, masih seperti ya kayak zaman dulu lah. Gasnya di sini, gas. Nah, kalau ini udah model terbaru nih, kuncinya langsung dipencet satu kali langsung nyala. Kalau yang ada ekskavator yang lain kan ada yang ditahan dulu baru nyala. Kalau ini langsung pencet satu kali langsung nyala, langsung cereng gitu. Jadi ini masih bentuk model lama lah, belum terbarunya. Padahal ini sudah model yang terbaru, maksudnya udah touchscreen segitu. Masih semi lah. Mau beranjak ke lebih modern, lebih maju, tapi muncul ini dulu. Terus diperbarui oleh XE60G Pro. Itu yang update pembaruan dari seri 55GA. Dari sisi kirinya, saklarnya kura-kura kelinci di sini. Armrestnya bisa ditekuk. Armrestnya bisa ditekuk kayak gini untuk menambah ruang masuk keluar masuk lebih lapang, lebih luas. Untuk AC-nya ada 1, 2, 3, terus di belakang itu ada 2, totalnya 4. Musiknya mantep, suaranya oke. Suara musiknya cakep. Untuk ruang pandang operator sangat luas, bagus. Bagian atasnya ada terbuka kayak gini, cakep lah. Kemudian kita coba tutup pintunya, kita tutup di dalam kabin. Kedap suara sekali, cakep. Kurang lebihnya sama seperti yang lain, maksudnya brand-brand yang lain kurang lebihnya. Kedap suara cakep, enak. Pedal untuk line breakernya di sini. Untuk tracknya bisa dilipat-lipat. Nah, cakep lah bentuknya. Belum begitu
begitu pintar, tapi sudah lumayan pintar. Ini kita masuk ke bagian monitor ya saudaraku. Monitornya ini ada 3 mode. Mode E, B, P. Ada 3 mode ya. Silakan saudaraku lebih nyaman di mode yang mana. Yang jelas yang rendah yang E, naik ke atasnya B, naik ke atasnya lagi mode B. Ini ada informasi, operating information, engine speednya, ini RPM-nya. Jadi RPM kalau dalam mode E seperti ini, itu RPM-nya ini maksimalnya ada di 1750. Terus ketika kita kombinasi itu RPM-nya hanya di 1660. Kemudian kalau kita naikkan lagi ke mode yang satunya, ke mode P, itu RPM-nya 1860. Ketika kita gunakan terus sambil kombinasi itu hanya 1770. Kemudian ketika kita naikkan lagi ke yang paling tinggi, mode P, itu RPM-nya bisa mencapai 1960. Terus ketika kita sambil kombinasi gerakan itu RPM-nya 1870, itu dengan mode gas paling tingginya ya saudaraku ya. Ada 3 mode E, B, P. Kenapa eskavator ini terkenal irit? Karena cukup RPM 1800-an aja udah dapat gerakan yang oke, yang cakep gitu. Ini kita kalau ketika mau ngecek konsumsi solarnya nih, solarnya tinggal berapa, kelihatan sini, horse meternya nih kelihatan di sini, suhunya kelihatan. Kalau mau maintenance service ini ada di sini, settingannya, user setting, cek bahasanya di sini. Ini sudah sebelumnya bahasa Cina sudah saya rubah ke bahasa Inggris. Ini ada semua lengkap sini. Permesi, terus ini solarnya tinggal berapa persen nih, 10%. Terus LS oil pressure-nya tuh tingginya maksimal itu ada di 260 bar. Itu ketika kita load dengan dua bagian gitu, load maksimal 260 bar gitu. LS oil pressure-nya. Sistem voltage ya rata-rata sekitar 13,9 atau 14 gitu. Sudah maju, oke, sudah top, masih semi. Terkadang kalau karena pengetahuan kita di Indonesia agak kurang terkait dengan eskavator yang sudah full elektrik, bagaimana itu lebih senang yang model kayak gini. Ini kan ibaratnya yang elektrik hanya baru ini, yang lainnya masih manual lah. Ya, yang AC dan lain-lain masih belum full semuanya gitu, masih ingin beranjak ke lebih pintar dan lebih modern ini. Itu ya saudaraku ya, mantap. Oke saudaraku, kali ini kita akan tes review performa dari XCMG XE55GA terbaru kayak gimana. Ini baru buka bungkus, seperti apa gerakannya, enak apa tidak, dapat apa tidak, kita coba ya, kita tes ya, saksikan ya, stay tune, yuk.
Ya itu tadi ya saudaraku, Sobat British tadi udah saksikan betul, saya udah tes Excavator XE55GA seperti apa gerakannya, kita sambil kombinasi, sambil maju strike, sambil mundur, dapat apa tidak. Itu tadi saya di mode E terus gasnya gaspol saya gunakan, saya coba tes dengan posisi gas 10 tadi. Ketika kita gerakan kombinasi biasa saja sambil swing gitu, oke lah, dapat masih normalnya lah dengan RPM segitu, dapat gerakannya oke, cakep. Tapi ketika kita maju strike maju gitu, kita coba sambil gerakan goyang gitu, kombinasi gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, pelan banget, langsung ngedrop semua. Dan ini Excavator baru, mungkin ciri khasnya kayak gitu. Itu bukan kekurangan, memang ciri khasnya mungkin kayak gitu. Jadi gerakannya langsung pelan gitu, nggak bisa. Tadi kan saudaraku lihat sendiri, saya ketika maju saya coba swing sambil gerakan kombinasi itu nggak dapet gerakannya. Kurang lebihnya ya itu nggak kekurangan, memang ciri khasnya dari XCMG 55GA mungkin seperti itu. Dan kalau kita melihat, nggak usah menilai kaitan dengan oh itu jelek bagaimana, enggak. Kita kan membeli Excavator untuk disewakan. Yang jelas dengan RPM segitu Bapak sudah bisa bekerja dengan bagus, flow-nya dapat, powernya udah oke, buat menggali-gali udah oke, udah sip. Terus kelebihannya apa? Kelebihannya konsumsi solarnya irit, lebih irit. Kan RPM-nya cukup rendah, nggak tinggi. RPM rendah kayak gitu udah dapat gerakan yang sempurna, yang oke, flow-nya, pressure-nya udah dapat lah, udah sip. Kan nggak mungkin juga kita maju strike sambil gerakan apa gali-gali ya gitu, nggak mungkin kan. Baiknya kita diem, gerakan apa gali-gali gitu. Untuk kekuatan baketnya tadi udah saya sampaikan apa belum, saya agak lupa. Intinya kekuatan baketnya itu dapatnya bagus, 48,3 kN power dari baketnya udah sip lah. Untuk kerja itu udah sip, nggak perlu bagus-bagusan powernya cepet-cepetan, bagaimana, yang penting oke, nggak ada problem, enak bekerja dengan mencari aman lah intinya gitu ya saudaraku. Untuk pada intinya itu tadi semua penjelasan saya terkait dengan Excavator, review lengkap Excavator XCMG XE55GA. Kelebihannya, kekurangannya apa sih dari sekian banyak yang tadi saya sampaikan, rangkuman saya ya pada intinya ya. Kekurangannya satu, Excavator ini belum begitu pintar. Di brand yang lain kan sudah rata-rata pintar-pintar semua Pak. Mau dari XCMG, mau dari Sunny, mau dari Liugong, mau dari XCMG yang terbaru yang 60GA itu udah pintar-pintar semua. Dan ini belum begitu pintar. Artinya apa? Masih ya agak terlambat sedikit pintarnya. Tadi AC-nya masih manual, radio masih ya biasa gitu, udah touchscreen tapi masih semi lah. Tapi Excavator ini kan sudah nggak diproduksi lagi, udah nggak dikeluarkan lagi oleh pabrikannya, diganti oleh yang terbaru XE60G Pro. Yang G Pro udah pastinya lebih bagus, lebih maju, lebih pintar. Nanti seperti apa, ditunggu aja review dari kita terkait dengan XCMG XE60G Pro. Nanti akan saya reviewkan lengkap juga seperti ini. Masih samakah kualitasnya apa tidak, lebih baguskah atau samakah dengan XE55GA? Saya rasa lebih pintar dan lebih bagus harusnya. Yang diciptakan oleh profesor yang lebih muda itu seharusnya lebih bagus daripada sebelumnya. Biasanya seperti itu. Kurangannya apa lagi ya? Mungkin terkait dengan biaya perawatannya, mungkin spare partnya gitu, agak relatif lebih mahal daripada yang lain. Excavator engine Kubota spare partnya lebih mahal kalau original. Ya sebetulnya kalau KW semuanya ya murah-murah, ada KW-nya apa tidak gitu. Kalau di saya itu ada kok KW yang kualitas supernya, ada bagus, ada kok. Harganya murah, nggak mahal. Kalau original semua spare part kalau original tuh harganya kurang lebihnya sama-sama mahalnya, sama-sama bagusnya. Kalau KW ya tinggal KW berapa gitu. Terus kemudian untuk gerakan power, saya rasa powernya mode aman. Tapi kalau dari saya pribadi kurang sedikit aja,
kurang sedikit, nggak begitu menonjol lah, maksudnya dibandingkan dengan XCMG 60GA. Terus bagus sama ini bagus mana? Kalau saya milih yang bagus yang 60GA-nya. Powernya kurang menonjol sedikit lah, bedanya cuma sedikit. Tapi udah dapet kok, udah dapet untuk sewa untuk keseharian udah top. Saya rasa kekurangannya hanya itu tadi saja ya, kurang cerdas, powernya kurang sedikit, terus kemudian spare partnya agak sedikit mahal. Kemudian kita lanjut ke bagian sisi positifnya, kelebihan dari XCMG XE55GA ini seperti apa. Kalau dari saya pribadi, kesimpulannya menyimpulkan kelebihannya itu yang pertama, konsumsi solarnya irit, tuh luar biasa itu. Kalau dibandingkan dengan brand lain ya cukup dengan RPM rendah, udah dapat gerakannya, dapat memberikan hasil dengan konsumsi solarnya rendah, RPM rendah, tapi dapat gerakannya, dapat hasil impact yang konsumsi solarnya cuma sedikit, irit. Itu kelebihannya yang pertama. Terus kemudian kelebihan yang lain tuh menurut saya pribadi ya, karena ini belum begitu pintar, itu termasuk kelebihan juga. Kenapa saya nilai di kelebihan? Karena pengetahuan mekanik kita di Indonesia itu rata-rata belum begitu memahami kaitan dengan elektrikal. Terus yang sudah ECM itu ya kelebihan menurut saya, karena mekanik lebih memahami gitu. Mekanik kita kan pahamnya yang ekskavator tua-tua gitu. Ini kan modenya masih mode belum semuanya keseluruhannya elektrik gitu, belum. Engine-nya masih konvensional biasa. Itu termasuk kelebihan. Normalnya ekskavator kayak gitu, mekanik rata-rata bisa semua gitu. Cuma perlu dipahami juga ini tetap ada ECM-nya, ada sistem komputernya, itu juga perlu dipahami juga ya. Jadi ya ada kelebihan kekurangannya lah. Terus kemudian kelebihan lagi ini di dalam kabinnya itu kedap suaranya dapat banget, enak banget. Di dalam ketika kita di dalam kabin ini musiknya kedengaran enak, kedap suaranya enak, dapat. Kemudian apalagi ya, udah masuk dalam kriteria engine Euro 4, emisi gas buangnya masuk dalam kriteria Euro 4, jadi itu salah satu kelebihan dari XCMG ini, XCMG XE55GA. Kelebihannya lagi yang utama apa? Harganya murah. Harganya sangat murah ini, harganya sangat murah. Yang mau ekskavator kayak gini, pengen baru bunga pupus kayak gini, nanti coba saya cek kan masih ada nggak. Kalaupun ada, stok lama. Kalau yang diproduksi yang terakhir ini sudah nggak mengeluarkan yang XE55GA, sudah G Pro semua, seri G Pro. Sekali lagi saudaraku, yang berminat ekskavator XCMG XE55GA silahkan hubungi kami di nomor saya. Nomor saya itu hanya ada satu, yang saya sebarkan di seluruh media sosial dari saya itu hanya satu nomor, itu nomor saya pribadi, nomor saya sendiri. Silakan hubungi saya apabila mau ekskavator kayak gini. Kita di Perintis Impor Alat Berat membackup semuanya kaitan dengan keperluan spare part, keperluan mekanik. Apabila ada problem di ekskavator ini, kita bertanggung jawab. Mekanik kita lengkap, spare part kita juga ada lengkap. Jadi nggak usah ragu kalau membeli ekskavator dari kita, kitalah yang terbaik. Kalau Bapak mau membeli ekskavator kayak gini di orang lain, silakan, monggo, boleh. Tapi pastikan betul Bapak mau beli ekskavator di orang tersebut, dia memahami ekskavatornya, bisa membantu Bapak jika ada problem di ekskavator yang Bapak beli. Intinya kayak gitu, bisa membantu Bapak ketika Bapak mencari spare part di ekskavatornya Bapak. Intinya kayak gitu, pastikan betul penjualnya Bapak mempunyai literasi, mempunyai tim yang bagus, bisa membackup problem, bisa membackup spare part ekskavator Bapak yang Bapak beli di beliaunya. Gitu ya. Kalau di kita udah jelas, mekanik lengkap, spare part lengkap, kita backup semuanya. Tapi saya agak kekurangannya hanya satu, saya slow respon. Tapi semua customer yang WA saya, yang hubungi saya akan balas satu-satu, pelan-pelan. Tapi kalau sudah menjadi customer dari kita, saya apabila ada problem, saya maju tercepat, saya respon tercepat apabila ada problem di ekskavator yang beli di kita, Perintis Impor Alat Berat. Gitu ya saudaraku, terima kasih banyak atas waktunya. Ini dari siang hari sampai sore hari ini saya review lengkap ekskavator ini. Yang berminat silahkan hubungi kita. Sekali lagi jangan lupa ya saudaraku untuk follow akun dari media sosial kami. Ada 3 akun media sosial dari kami, silahkan di follow, silahkan di like, komen aja kalau ada pertanyaan ataupun ada request dari saudaraku sobat perintis yang mau saya mereview ekskavator apa, silahkan di komen aja. Silahkan yang mau tanya juga monggo, silahkan, saya buka bebas.
Yang mau WA saya juga monggo, nomor saya juga ada. Cuma ada satu itu saja. Gitu ya saudaraku, terima kasih banyak. Kita ini hanya seorang perintis, bukan pewaris. Salam perintis.